selamat malam pemirsa. Seorang pria tewas usai terjatuh dari lantai 4 Rusun Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban jatuh. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Warga Rusun Rawabebek, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dikejutkan dengan adanya seorang pria yang tewas akibat terjatuh dari lantai 4 rusun. Belum diketahui pasti penyebab korban terjatuh dari lantai 4. Polisi yang tiba di lokasi usai mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Warga lantai 5 teriak-teriak, ya udah tolongin, ya udahlah kita tolongin, kita lihat lah ngelengok, lagi gelantungan tangan kayak gini, udah deh jatuh. Kasus ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Penyebab pasti jatuhnya korban masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Jalan Tol Kembangan, Jakarta Barat. Kobaran api dan kepulan asap tebal membuat pengendara lain panik. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membakar sebuah mobil SUV di Jalan Tol Kembangan, Jakarta Barat. Petugas Jasa Marga yang menerima laporan bergegas menuju lokasi melakukan pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan. Karena kobaran api tak kunjung padam, sebuah truk tangki berisi air pun diterjunkan. Api pun padam sementara penumpang dan sopir selamat. Pokoknya ada juga mobil lewat aja, memang itu habis kebakar. Terus nggak tahu apa-apa saya maksudnya. Ada kelihatan aja gitu, saya di mobil aja biasa tiduran. Warna apa mobil Pak? Putih itu. Mobil yang hangus kemudian dievakuasi sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Renvil Antonio, Bendahara Umum Partai Demokrat, korban kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur, dimakamkan. Setibanya di rumah duka di Perumahan Jemur Sari, Regensi, Surabaya, Jawa Timur, jenazah Renvil Antonio, Bendahara Umum Partai Demokrat langsung disolatkan di Masjid Perumahan. Selanjutnya, dengan menggunakan ambulans, jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman Keputih, Sukolilo. Isak tangis keluarga pun pecah mengiringi pemakaman korban. Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, hadir langsung di pemakaman. Sejumlah pengurus Partai Demokrat baik tingkat provinsi maupun nasional juga turut hadir di pemakaman Renvil Antonio. Mas Renvil Antonio sepanjang hidupnya begitu mencintai dan sekaligus juga tulus berjuang mengabdi bersama seluruh kader Partai Demokrat, terutama di Jawa Timur. Dan 5 tahun terakhir ini saya percaya akan menjadi bendahara umum Partai Demokrat di tingkat pusat. Jadi kami semua menjadi saksi betapa baiknya almarhum.
Sebelumnya jenazah Bendahara Umum Partai Demokrat Renvil Antonio Jumat petang tiba di rumah duka di perumahan Jemur Sari Regensi, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah tiba disambut tangis haru keluarga dan kerabat Renvil Antonio. Jenazah Renvil Antonio tiba dengan menggunakan ambulans dan iring-iringan keluarga dari Rumah Sakit Situbondo. Sejumlah tokoh penting Partai Demokrat juga hadir di rumah duka seperti Anissa Pohan, istri Ketua Umum AHY, Teguh Rifki Harsha, serta Emil Dardak. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio tewas setelah mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gede di jalur Pantura Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi kejadian setelah terpental lebih dari 100 meter usai menabrak sebuah pick-up. Gimana nih? Ada apa? Video amatir warga merekam detik-detik pasca kecelakaan yang dialami Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renvil Antonio. Jasad korban yang sudah tidak bernyawa tergeletak di pinggir Jalan Pantura Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur sebelum akhirnya dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Menurut saksi mata, korban meninggal di lokasi kejadian setelah motor gede yang dikendarainya menabrak sebuah pickup. Korban meninggal karena mengalami luka parah di kepala dan patah tulang di tangan dan kaki setelah terpental sejauh 100 meter. Tahu kalau waktu kejadiannya saya, waktu saya sudah tahunya sudah geletak itu orangnya, sudah mati. Yang meninggal naik apa, Pak? Naik sepeda motor. Motor gede atau gimana? Iya, motor gede. Dari arah mana, Pak? Dari arah barat. Mau ke? Katanya mau ke Banyuwangi. Mau ke Banyuwangi. Meninggalnya di lokasi apa gimana? Iya. Di lokasi. Hancur nggak, Pak, kondisinya? Enggak, cuma kepala itu. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab dan kronologi kecelakaan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang milik korban dari lokasi kejadian. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menyebut kronologi kejadian bermula saat korban yang tengah mengendarai moge dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah pick-up yang tiba-tiba berbelok dari arah berlawanan. Saat ini polisi telah mengamankan pengendara pick-up untuk dimintai keterangan. Pagi ini, tadi sekitar pukul 9 pagi, telah terjadi laka lantas yang melibatkan satu kendaraan roda 4 jenis pick-up dengan satu kendaraan motor besar, sama-sama dari arah barat menuju ke arah timur. Lokasi ini kita berada di TKP laka lantas, masih masuk di Jalan Raya Asem Bagus. Kemudian kerugian ada satu mengakibatkan korban meninggal dunia, pengendara sepeda motor. Kemudian untuk pengendara roda 4, pengendara kendaraan pick up sudah kita amankan. Untuk sementara kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kejadian laka lantas. Kemudian untuk korban sendiri kami informasikan, jadi meninggal dunia di lokasi, di tempat, kemudian setelah itu kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di RSUD Asem Bagus. Korban sempat terpelanting. Terjadinya laka, jadi kendaraan roda 4 ini mau mengambil ke kanan. Ini kebetulan di sebelah kanan ada material, toko material, dan di situ juga ada kendaraan roda 2 tadi, yang dikendarai korban. Kemudian kalau kita lihat ini asumsi sementara cukup dengan kecepatan tinggi, akibat
Bahkan korban terpental kurang lebih sejauh 100 sampai 200 meter di titik TKP tadi. Pemirsa, petugas kepolisian Satreskrim Polresta Sidoarjo menggagalkan upaya produksi dan distribusi LPG secara ilegal dengan modus mengoplos dari tabung gas 3 kg ke tabung gas 12 kg. Polisi juga mengamankan 350 tabung gas berbagai ukuran. Berawal dari informasi masyarakat, petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal dengan modus mengoplos gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Dari hasil penggerbekan yang dilakukan di dua tempat kejadian yang berbeda, yakni di kawasan Sepande Candi dan Jenggolo, polisi amankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg, serta peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Sementara sejumlah kendaraan roda 4 berikut 4 tersangka turut diamankan. Diketahui pelaku sudah beroperasi sejak tahun 2022 dengan keuntungan bersih antara 100 hingga 200 ribu per tabungnya. Ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyalahgunaan LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Ini masih kita lakukan pendalaman ya untuk tabung-tabung ini yang nanti akan segera kita lakukan penyelidikan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebuah barak narkoba di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Polisi mengejar pengedar narkoba yang sempat berupaya kabur hingga bergumul di dalam sungai. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Jumat pagi. Setibanya di lokasi, polisi meringkus seorang pria bandar narkoba yang tengah tidur di dalam barak. Saat ditangkap, pelaku berupaya kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Polisi kemudian menceburkan diri ke sungai dan sempat bergumul dengan pelaku. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku dan sejumlah senjata tajam. Para pemakai, di mana tadi di barak yang sudah kita lakukan pembakaran, kita temukan kurang lebih ada puluhan bekas bungkus plastik tempat sabu, ada juga beberapa bong yang kita temukan, dan juga barang bukti berupa sabu, beberapa paket yang kita temukan, dan juga pelaku yang kita amankan. Selain menangkap pengedar narkoba, polisi juga menangkap seorang pria yang berperan menyewakan alat isap sabu kepada para pengguna yang datang ke barak narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat menggerebek persembunyian komplotan spesialis pencurian roda 4. Saat penggerebekan, polisi melepaskan tembakan peringatan agar para pelaku tidak kabur dari kejaran petugas. Satu persatu, komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4 digerebek petugas Buser Polres Majalengka di tempat persembunyian di wilayah Indramayu, Jawa Barat.
Saat menggerebek persembunyi salah satu pelaku bernama Roni, polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Kosmetik! Kosmetik mana? Kosmetik siapa? Setelah tertangkap, polisi melakukan rekonstruksi guna mengetahui pelaku kelakukan aksinya. Kunci teh langsung. Nah, buka pintunya pakai apa? Ether T. Ya, matiin ya. Terus? Buat itu. Bentar. Saat penangkapan memang kita sudah amati, kita sudah intai, di mana pada saat yang tersangka ada di rumah, nah itulah kita lakukan penangkapan. Saat awal kita melakukan penangkapan, kita melakukan tembakan peringatan, di mana pada saat yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas di rumahnya, kita ada di petugas kita sempat melakukan tembakan peringatan. Informasi yang kami dapat dari tersangka kurang lebih 1 tahun. Petugas Satreskrim Polres Majalengka masih melakukan penyelidikan kasus pencurian kendaraan roda 4 di sejumlah lokasi lintas kabupaten. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Aksi saling lapor mewarnai kericuhan yang terjadi antara Security Beach Club dan sejumlah warga negara asing di kawasan Pantai Berawa, Kuta Utara. Adanya 2 laporan membuat Polda Bali mengambil alih kasus tersebut. Viral video penganiayaan petugas keamanan oleh warga negara asing di depan salah satu tempat hiburan beach club di kawasan Pantai Berawa, Kuta Utara, Bali. Akibatnya 4 petugas keamanan terluka, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Kini kasus telah diambil alih dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Pengambil alihan kasus itu karena ada 2 laporan kepolisian. Sebelumnya petugas keamanan melaporkan 1 warga negara Australia atas dugaan penganiayaan ke Polsek Kuta Utara. Dan Kamis, warga asal Australia itu balik melaporkan 15 petugas keamanan atas dugaan pengeroyokan ke Polres Badung. Dari karena ada 2 laporan polisi sehingga kita tarik ke Polda untuk kita tangani. Sementara kedua LP ini, laporan ini sementara didalami oleh teman-teman penyidik berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang sudah ada sama kita. Kebetulan kita juga ada alat buktinya berupa video kejadian utuh dari awal sampai terakhir, sehingga itu sebagai bahan penyidik untuk mendalami alat bukti itu, mencari kesesuaian dengan laporan yang dilaporkan oleh masing-masing pelapor. Belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Sementara pemeriksaan terhadap para terlapor dan saksi masih dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Aksi saling tantang di media sosial, seorang pelajar tewas usai duel dengan pelajar lainnya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.